pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Rio, silakan duduk. Selamat pagi Rio. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah hari ini ada jam pelajaran? Pelajaran apa? Matematika dengan bahasa Inggris. Matematika dengan bahasa Inggris. Kalau boleh ibu tahu mata pelajaran matematika gurunya siapa? Panulis. Yang orang Flores di Inggris. Terus bahasa Inggris? Bagaimana kalau mau masuk nih les matematika, apa malas, takut, atau malas? Karena apa malas? Sulit. Susah tambah perkalian kan gampang itu dari SD, tambah perkalian bagi gampang itu matematika. Bahasa Inggris juga susah. Sehingga malas masuk. Sebelum melanjutkan kegiatan ini, kita awali dengan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah Rio tahu ini kenapa Rio dipanggil ke ruang BK? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi sebelum itu, ibu cek dulu ya data Rio. Apakah di ruangan BK ada data Rio atau tidak? Tidak tahu. Oh, ini ada data Rio. Rio tinggal di mana? Tinggal di Golongan. Oh. Tinggal dengan orang tua. Terus Rio anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga dari yang ketiga anak bungsu. Iya. Oke. Kalau mau tahu pekerjaan orang tua? Duanya pegawai. Bapak kerja di mana? Bapak kerja di Rio. Ibu kerja di Ruteng. Di Ruteng. Rio sekarang umur 14 tahun. 14 tahun. SD-nya SD di Papasan. Jarak antara rumah dengan sekolah itu jauh? Jauh, kira-kira 4 kilo. 4 kilo. Iya. Jauh Rio. Iya. Terus kalau transportasi yang Rio gunakan setiap hari itu Jalan kaki. jalan kaki. Apakah tidak diberikan uang saku? Ada. Apa? 2.000. 2.000 saja hanya untuk uang jajan. Uang transportasinya ada? Tidak ada. Betul-betul jalan kaki. Iya. Jalan kaki dengan siapa? Kakak SMA. Kakak SMA. Masa gabung dengan kakak SMA? SMA kan setiap hari itu mereka terlambat masuk. Kalau SMP kan kita punya SMP itu masuk tepat pada waktu. Jam 6:30 sudah ada di sekolah. Berarti 7.15 kita sudah masuk. Karena sebelum masuk kelas kita ada kegiatan. Masa dari Golong-Golong sampai ini sekolah sangat jauh dan tidak diberikan uang transport. Memang ada. Ada uang transport. Iya. Berapa? 10.000. 10.000. Tapi saya tampung uang ibu untuk beli pulsa. Pulsa untuk bermain game online. setiap hari bermain game online. Pulsa isi paket. Isi paket. Game online. Isi paket untuk Bermain bermain game online. Orang tua tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Karena orang tua masih kerja. Masih kerja. Sini. Kalau boleh tahu tuh orang tua pulang dari kantor tuh jam berapa? Sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Berarti Rio sudah ada di rumah. Ya. Mereka sudah pulang. Ya. Apakah setiap mereka pulang atau saat makan malam itu sering makan bersama dengan orang tua atau tidak? Kadang-kadang makan bersama, kadang-kadang mereka telat atau ada kegiatan. Ada kegiatan. Tidak ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Jarang komunikasi, sehingga tidak tahu bagaimana perkembangan anak. Iya. Berarti orang tua itu begitu kurang memperhatikan Rio saat setiap hari lah, saat mau pergi sekolah,
saat di rumah karena mereka sibuk dengan Sibuk dengan pekerjaan. pekerjaan. Sehingga kamu karena tidak ada yang perhatikan, kamu seenaknya kamu buat, suka-suka kamu buat di rumah. Kamu mau belajar, kalau tidak ya Banyak bermain game. Kalau tidak panggil teman-teman untuk bermain game. Betul, Rio? Begitu. Oke. Apakah Rio tahu apa ibu guru panggil ke ruangan BK itu untuk apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Kalau boleh tahu, nanti ibu menceritakan apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran kemarin, Pak Lawrence, bahwa Rio akhir-akhir ini sering tidak masuk kelas pada jam mata pelajaran matematika. Apakah betul? Betul. Betul begitu? Iya. Kenapa? Apakah karena lapar? Karena mata pelajaran sulit, Susah untuk Rio. Iya. Itu saja, karena susah. Susah. Bukan karena ini ngantuk juga. Ngantuk juga. Karena malamnya sering begadang. Terus itu karena lapar. Karena bangun telat dan itu tidak pernah makan. Pasti makannya sedikit. Tuh, sehingga sampai di sekolah ngantuk pada jam terakhir, sehingga cepat pulang. Ya. Makanya ibu panggil Rio ke sini yaitu untuk proses konseling. Apakah Rio tahu proses konseling itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Oke, ibu akan menjelaskan. Proses konseling adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor, kepada konseli untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh konseli. Sudah tahu? Oke. Terus tujuan kegiatan ini kita lakukan yaitu untuk mengatasi masalah yang dialami oleh Rio saat sekarang. Sehingga Rio sebentar menceritakan semua sejujurnya supaya masalah Rio dapat diatasi secepat mungkin. Terus Rio juga jangan takut. Jangan takut karena masalah Rio, mungkin Rio berpikir kalau ibu menceritakan masalah Rio ke teman-teman Rio, atau ibu menceritakan lagi ke teman-teman bapak ibu guru, atau ke orang tua Rio jangan takut. Karena di dalam proses konseling ada asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu bila mana Rio menceritakan masalahnya ke ibu tidak akan menceritakan lagi kepada teman-teman Rio, kepada teman-teman bapak ibu guru, atau kepada orang tua atau orang lain di luar sekolah. Tidak akan pernah ini memberitahukan masalah itu kepada mereka. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan bahwa Rio betul-betul karena niat sendiri datang ke ruang BK untuk menceritakan masalah Rio sendiri. Bukan karena paksaan dari orang lain, Rio. Bukan karena paksaan dari guru, bukan karena orang tua atau dari teman-teman Rio. Bukan. Itu betul-betul murni karena keinginan Rio sendiri, ya. Oke. Yang ketiga, asas keterbukaan. Rio menjelaskan masalah Rio sejujur-jujurnya, ya, dengan terbuka supaya masalah Rio bisa diatasi secepat mungkin. Masalah misalnya Rio tadi membolos mata pelajaran matematika, secepat mungkin kita atasi bagaimana supaya Rio jangan membolos lagi. Oke? Mungkin karena Rio sering bergadang, bagaimana caranya? Terus Rio jangan takut juga kalau masalah Rio itu akan diketahui oleh orang lain. Itu harus ada kesepakatan antara ibu guru dengan Rio. Kalau kesepakatan sudah ada, baru bisa menceritakan masalah Rio kepada orang lain. Oke. Apakah Rio sudah paham? Sudah paham. Oke. Sebelum kita lanjutkan ini, kita sepakat dengan waktu dulu ya Rio. Waktunya apakah waktu 40 menit cukup untuk menceritakan masalah Rio saat sekarang ini? Iya, 40 menit sudah cukup. Sudah cukup untuk menceritakan masalah. Pas 40 menit.
Apakah bisa bisa. menceritakan semua masalah yang dialami Rio saat ini dengan waktu 40 menit? Bisa. Iya, Apakah Rio sudah siap? sudah siap. Sekarang sudah siap. Iya. Sekarang kita mau mulai dengan proses konseling. Oke? Proses konseling. Rio sudah pernah melaksanakan proses konseling? Belum pernah. Ya, makanya ibu panggil Rio untuk melaksanakan proses konseling. Sekarang ibu mendengarkan bagaimana permasalahan Rio, apa yang disampaikan oleh Pak Lorenz kemarin, masalah yang dialami Rio itu karena dia tidak hadir pada mata pelajaran terakhir, mata pelajaran matematika. Bagaimana kronologi masalahnya sehingga Rio tidak masuk jam pelajaran matematika. Saya sering ketinggalan mata pelajaran karena malamnya saya sering begadang. Bagaimana suka Teman-teman teman-teman sehingga biasanya saya bangun kesalahan lupa makan. Sehingga pada tertentu itu contohnya les matematika ini saya sering bolos karena saya ada faktornya saya bolos. Ngantuk. Kedua, saya ini bermain game. Karena niat sudah tertanam di otak ini Rio bahwa sebentar saya cepat-cepat pulang supaya bisa main game online. Itu saja. Tidak ada selain main game online, mungkin ada aktivitas lain di luar. Tidak, itu saja. Hanya kepingin mau pulang cepat, terus ketemu dengan teman-teman, mau main game online. Oke. Terus teman-temannya apakah dari sesama SMP di sini atau teman-teman dari luar? Sama kadang teman sini. Teman-teman di sini. Kok bisa bergabung dengan isinya? Nanti kamu ikut arus loh kalau mereka pergaulan dari SMA dan SMP kan beda. Nanti kamu ikut arus sama dengan isinya. Setiap hari seperti itu. Apakah orang tua tahu? Tidak tahu. Karena orang tua pulangnya malam. Mereka tidak tahu apa yang kamu buat di rumah. Pas mereka pulang, kamu sudah tidur tutup pintu, kamu di dalam kamar. Apa perasaan kamu saat kamu misalnya kamu ke sekolah, kan kamu tidak tahu mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Terus nilai kamu rendah. Terus teman-teman kamu kan kamu merasa terpojok karena hanya kamu saja yang tidak tahu materi yang disampaikan oleh guru. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya sedih. Lupa orang tua. Mereka sudah mengajarkan kami. Kamu sedih, takut. Tapi kamu sadar ya bahwa ada dampak negatifnya terhadap kamu. Kenapa perasaan kamu saat itu? Sedih karena mengecewa ketinggalan mata pelajaran. Terus kamu Saya sering bolos. sedih karena sering. Terus sedih karena teman-teman menyudutkan kamu. Terus sedih karena tidak membanggakan orang tua. Ya, memang kamu seperti itu karena kamu membolos. Pasti orang tua kecewa. Orang tua kecewa karena kamu membolos. Terus pasti teman-teman juga merasa bahwa kamu itu sering membolos. Berarti kamu merasa bahwa saya terpojok. Bagaimana perasaan kamu saat ini? Kalau teman-teman kamu itu merasa bahwa kamu itu terpojok, kalau teman-teman kamu menyindir kamu, hanya kamu saja yang tidak tahu pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Bagaimana perasaan kamu? Sedih juga. Kelalaian kamu.
hal yang wajar. Rio punya keinginan untuk mengatasi masalah membolos. Usaha apa yang Rio ingin? Usaha yang saya inginkan, saya berkomitmen tidak membolos lagi. Rio mau berkomitmen untuk tidak membolos lagi. Iya. Saya bangga dengan Rio karena sudah bisa membuat komitmen untuk tidak membolos lagi. Komitmennya bagaimana itu? Ibu kepingin dengan komitmen yang bagaimana supaya Rio nanti tulis di surat kontrak berlaku bahwa Rio punya komitmen untuk tidak membolos lagi. Ibu mau dengan komitmen yang bagaimana? Malam saya tidak berjalan lagi. Oke. Kedua, saya akan datang tepat waktu atau waktu sehingga besoknya saya datang tepat waktu. Oke. Ketiga, saya tidak akan bolos lagi. Saya mengerjakan tugas sebagai guru. Keempat, saya akan menggunakan mata pelajaran sehingga nilai yang saya dapat kemarin meningkat atau lebih baik. berarti Rio punya keinginan dan mempunyai komitmen yang begitu baik sehingga akan membuat Rio tidak akan membolos lagi. Oke? Oke, saya akan memberi surat kontrak berlaku untuk menuliskan komitmen Rio yang sudah disampaikan oleh Rio tadi. Rio akan tulis di sini dan sesudah menulisnya Rio akan membaca kembali apa yang sudah Rio tulis di sini tentang komitmen yang Rio buat. Oke? Oke, silakan Rio tulis.
Sudah? Oke. Oke, ini Rio sudah tuliskan komitmen-komitmen yang Rio buat. Sekarang Rio baca kembali supaya ibu dan Rio sendiri mengerti, ya. Silakan kasih. Saya Victor Aurelius Bagus pada tanggal 22 bulan 1 2024 menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kedua, akan datang sekolah tepat waktu. Ketiga, tidak akan membolos lagi. Konseling Victor Aurelius Bagus. Usaha yang dianggap berhasil jika pertama dapat memenuhi tugas dari guru. Kedua, tidak ada keluhan dari guru mapel dan wali kelas. Tiga, nilai akan lebih baik. Jika saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Konseling Victor Aurelius Bagus. Oke. Terima kasih Rio, kamu sudah membacakan. Ini komitmen Rio ya, bukan komitmen dari orang lain atau dari saya. Saya Victor A. Odus pada tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Konseling Victor A. Odus, guru BK-nya Florentina Yenirifa, ya. Usaha saya dianggap berhasil jika 1. Dapat memenuhi tugas-tugas dari guru. 2. Tidak dapat keluhan dari guru mata pelajaran dan wali kelas. 4. Nilai akan lebih baik. Jika saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Konseling Victor A. Odus, guru BK Florentina Yenirifa. Oke, ini kontrak berlaku Rio bawa. Dan Rio akan membaca kembali nanti sampai di rumah. Bila mana Rio membuat kembali kesalahan, Rio akan kembali lihat kontrak yang Rio sudah tulis di sini, ya, komitmen yang Rio sudah tulis di sini. Mungkin dalam hati Rio bertanya, kenapa harus dicatat? Kenapa harus dicatat? Iya, Iya. ya, supaya kamu jangan lupa dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu harus berpedoman pada apa yang kamu tulis ini, komitmen yang kamu tulis ini. Apakah kamu bersedia, Rio? Bersedia. Baiklah, kegiatan ini sudah selesai. Silakan Rio bawa kontrak berlaku ini suratnya. Kalau membuat lagi, nanti Rio akan kembali lihat lagi ke sini komitmen yang Rio buat, ya. Oke, kalau Rio betul-betul melakukan sungguh-sungguh, maka permasalahan Rio pelan-pelan akan hilang. Oke? Iya. Akan tahu, mengerti? Mengerti. Oke. Lebih baik, lebih cepat ya Rio. Iya, maka saya akan lagi untuk membicarakan berkaitan dengan hal yang saya buat. Oke, saya tunggu ya Rio. Dan Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke Rio, terima kasih. Selamat untuk Rio. Semoga berhasil. terima kasih. Sama-sama Rio.